Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu kenalan dengan energi. Jadi, energi diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah tidak terbarukan, yang kedua adalah baru dan terbarukan. Kita yang ke pertama dulu. Energi yang tidak terbarukan itu proses produksinya jauh lebih lambat daripada proses pemakaiannya. Contohnya, itu minyak, batu bara, dan juga gas. Jadi energi ini berasal dari fosil yang tertimbun jutaan tahun lalu kita manfaatkan saat ini. Nah, yang kedua, baru dan terbarukan. Untuk definisi ini, saya menganjurkan kita menganut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, yang nantinya akan saya jelaskan kenapa kalian harus menganut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Yang pertama, baru. Berasal dari sumber energi yang baru atau teknologinya juga baru. Itu bisa bersumber dari yang terbarukan dan juga tidak terbarukan. Nah, contohnya nih ya, ada dari coal base methane, ada liquefied natural juga, lalu ada hidrogen, ada nuklir. Nah, di sini saya bisa mengambil contoh nih, coal base methane. Dia kan sumbernya dari energi fosil, kok bisa disebut energi baru? Nah, tadi definisinya kan bilang berasal dari teknologi yang baru. Nah, kan coal base methane itu menggunakan teknologi yang belum ada sebelumnya, makanya coal base methane itu dikategorikan menjadi energi yang baru. Untuk energi terbarukan, definisinya adalah berasal dari sumber energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Contoh-contohnya itu apa? Panas bumi, matahari, angin, air, bioenergi, terus energi maritim, dan juga ocean thermal energy conversion. Nah, kalian harus highlight nih di sini, berkelanjutan, terus juga dikelola dengan baik. Kenapa hal ini penting untuk di-highlight? Karena ada orang yang beranggapan bahwa panas bumi itu tidak termasuk energi terbarukan, karena energi itu akan habis setelah 30 tahun. Itu memang benar sebenarnya, tetapi hal itu juga bisa disebabkan dari pemakaian atau proses pemanfaatannya terlalu masif dan juga di luar batas dari energi itu sendiri. Nah, makanya jika kita menggunakan panas bumi dengan baik dan bijak, energi itu bisa dikategorikan menjadi energi yang berkelanjutan. Nah, di sini makanya penting nih kita pakai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Kita langsung masuk saja kali ya ke jenis-jenis jenis-jenis energi itu sendiri. Yang pertama adalah jenis energi matahari. Energi matahari itu dimanfaatkan melalui dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakan panel surya, dan yang kedua itu bisa melalui kolektor surya. Dalam sektor listrik, untuk panel surya itu bisa langsung dikonversikan dari matahari menjadi listrik. Tapi untuk yang kolektor surya itu harus melakukan suatu proses lagi untuk menjadi energi listrik. Kita langsung masuk dulu kali ya ke yang panel surya. Panel surya ini sudah dimanfaatkan di rumahan-rumahan di dunia. Di Indonesia juga sudah ada, dan juga sudah ada peraturan yang mengatur tentang penggunaan panel surya di rumah-rumah di Indonesia. Jadi, ketika kita memasang panel surya, kita akan mendapatkan tambahan energi listrik dari matahari ketika siang hari atau ketika matahari itu sedang bersinar. Jadi, energi matahari ini langsung dikonversikan nih menjadi listrik. Gelombang-gelombang dari matahari, dia akan menabrak panel surya. Di panel surya itu ada elektron-elektron, nanti elektronnya itu akan mengalir. Singkat cerita, jadilah energi listrik di situ. Nah, sistemnya itu bisa dipakai di luar sistem PLN, disebutnya off-grid. Contohnya nih ya, biar kalian lebih terbayang, kalian punya rumah di daerah yang terpencil, tidak dilalui oleh transmisi PLN. Jadi kalian tidak mendapat energi dari PLN nih, tapi kalian membutuhkan listrik. Kalian itu bisa menginstal panel surya di rumah kalian yang di situ. Jadi kalian bisa mendapatkan energi listrik dari panel surya. Nah, sistem tersebut disebut dengan off-grid. Nah, yang kedua adalah kolektor surya. Kolektor surya itu bisa dimanfaatkan dengan skala kecil dan juga besar. Untuk yang skala kecil, kalian mungkin pernah lihat di atas-atas rumah ada alat seperti ini. Alat ini tuh disebutnya pemanas air. Tapi pemanas air ini bukan dari energi listrik memanaskannya, tetapi dari energi matahari. Panas dari matahari langsung diserap oleh alat ini untuk memanaskan air yang ada di alat ini, yang nantinya kalian pakai bisa dipakai untuk mandi atau memasak gitu. Nah, untuk yang skala besar,
itu biasanya kita menggunakannya untuk membangkitkan energi listrik. Jadi, panas dari matahari akan dipanturkan oleh kolektor surya untuk memanaskan suatu fluida. Misalkan ya, biar lebih terbayang. Jadi ada fluida yang dipanaskan uh, oleh panas matahari, nantinya panas itu bisa digunakan untuk memanaskan suatu cairan lain. Misalkan air di sini. Air di sini dipanaskan oleh suatu cairan lain melalui suatu pemanas, jadi air itu akan berubah fasa dari cairan menjadi uap gitu kan. Nah, salah satunya kan kalian pernah tahu nih di pembangkit listrik tenaga uap. Jadi uap yang dihasilkan itu membakar dari batu bara, lalu air itu berubah menjadi uap, yang nantinya uap akan menggerakkan turbin. Di sini juga bisa, tapi dipanaskannya itu melalui sinar matahari. Yang kedua, itu kita masuk ke energi angin. Energi angin itu dibagi menjadi dua nih. Yang pertama adalah onshore, yang kedua adalah offshore. Untuk yang onshore, itu bisa digunakan skala kecil dan juga skala besar. Untuk yang skala kecil itu kita menggunakan turbin sumbu vertikal. Nih, contohnya dalam gambar yang ini. Turbin ini cocok digunakan di rumah-rumah kalian karena tidak membutuhkan space yang besar. Nah, untuk turbin yang mempunyai sumbu horizontal, contohnya yang ada di gambar yang ini, dia membutuhkan suatu lahan yang besar nih. Karena apa? Kalian bisa melihat di sini ya, rotornya itu cukup besar nih. Tidak memungkinkan untuk dipasang di rumah-rumah kalian gitu kan. Untuk yang kedua, yaitu offshore, penempatannya itu di lautan. Tapi turbinnya itu hampir sama dengan yang di daratan, yang horizontal tadi. Bedanya yaitu struktur yang ada di bawah air ini. Jadi kalian harus mendesain sedemikian rupa agar turbin ini bisa berdiri di lautan nih, gitu kan. Nah, isu dari energi angin ini sebenarnya dia menimbulkan suara yang berisik. Jadi kadang dia suka terbentur isu lingkungan. Masyarakat-masyarakat ini sering menolak untuk pemasangan dari energi angin gitu kan. Nah, untuk yang di offshore itu isu lingkungannya bisa diredam karena apa? Karena kan itu tempatnya di lautan, tidak mengganggu kehidupan di daratan juga gitu kan. Untuk selanjutnya kita masuk ke energi air. Energi air itu diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah picohidro, kapasitasnya itu 5 kW. Yang kedua itu mini hidro di rentang 5 sampai 100 kW. Yang ketiga itu medium hidro 100 sampai 10.000 kW. Yang terakhir adalah PLTA, lebih dari 10.000 kW. Untuk yang picohidro itu biasanya kita mendapatkannya dari aliran-aliran sungai yang kecil. Sama juga seperti mini hidro, itu bisa didapat dari aliran-aliran sungai yang kecil, contohnya dari gambar ini gitu kan. Untuk kalian lebih terbayang nih ya, dari energi ini kalian bisa memanfaatkannya untuk melistriki satu desa gitu kan. Untuk yang mini hidro, untuk yang picohidro itu bisa ya 2 sampai 3 rumah lah gitu bisa mendapatkan listrik. Kalau misalkan kalian nggak kebayang nih ya, ini tuh besarnya tuh segimana, 5 kilowatt, 100 kilowatt, bahkan 10.000 kilowatt gitu. Nah, jadi kalau misalkan satu rumah itu mengonsumsinya itu taruhlah 1,1 kilowatt gitu kan. Berarti ini bisa dipakai yang picohidro itu sebanyak 4 rumah gitu kan. Tapi di desa-desa itu biasanya kurang dari 1 kilowatt. Jadi lumayan bisa melistriki beberapa rumah ya untuk yang picohidro atau yang mini hidro. Nah, salah satu karakteristik dari energi air ini, selain dia bisa mengonversi listrik, dia juga bisa menjadi media penyimpanan energi. Contohnya itu apa? Untuk yang skala besar nih ya, PLTA gitu. PLTA ini ternyata bisa memanfaatkan perbedaan ketinggian. Kita bisa lihat dari gambar ini, ketika kita membutuhkan energi, air dari atas ini akan dialirkan ke bawah. Jadi ada perubahan energi potensial menjadi listrik dengan bantuan energinya itu bisa didapatkan dari turbin tadi gitu kan. Tetapi ketika kita membutuhkan ketika kita memiliki kelebihan energi listrik, jadi kita bisa juga nih mengaliri air dari bawah ke atas, tetapi ada rugi dari sini. Rugi-ruginya itu misalkan ya, saya kasih
gambaran, ketika kita mengaliri listrik, kita membutuhkan 1 kilowatt. Tetapi ketika kita mengalirkan dari atas ke bawah, itu kita hanya bisa menghasilkan listrik sebesar 0,6 kilowatt. Berarti kan di situ ada kerugian ya. Jadi kalian bisa terbayang nih gitu kan, rugi-ruginya itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita masuk ke bioenergi. Jadi bioenergi itu dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama itu padatan, yang kedua adalah gas, yang terakhir adalah liquid. Nah, di bioenergi juga ada isu-isu nih, yaitu isu lingkungan dan juga isu pangan. Untuk isu lingkungan, kadang orang untuk membuat suatu lahan yang bisa memanfaatkan bioenergi, contohnya itu lahan sawit gitu kan, itu suka menebang hutan gitu kan. Jadi ada proses deforestasi, hutan berubah bentuk menjadi lahan sawit gitu kan. Di situ kan itu berbahaya juga ya sebenarnya ya. Dan itu juga tidak baik sebenarnya kalau misalkan kita melakukannya secara ilegal misalkan dengan cara pembakaran hutan. Nah, dan juga ada juga isu pangan nih. Jadi ada orang yang beranggapan kalau misalkan tanamannya tadi dipakai untuk apa? Untuk energi, jadi kita makan seperti apa gitu kan. Nah, jadilah uh, ada benturan di situ antara kebutuhan pangan dan juga energi. Nah, untuk yang bioenergi jenis liquid, biasanya itu dia dikonversi menjadi bahan bakar, contohnya itu biodiesel. Nah, kalau misalkan kalian tahu, kalau di uh, sudah beredar nih ya, B20 misalkan. B20 itu berarti biodieselnya itu 20, 80-nya lagi itu berupa diesel gitu kan. Di situ ada campuran gitu. Nah, sekarang itu kan udah B30, berarti bionya itu 30 dan juga dieselnya itu 70. Untuk yang kedua yaitu gas, itu kita bisa memanfaatkannya untuk keperluan di rumah untuk memasak biasanya gitu kan. Jadi prosesnya kita bisa melihat di sini dari kotoran ternak itu diproses secara anaerobic decomposition, terus dia menghasilkan metana dan metananya itu dipakai untuk uh, proses masak-memasak di rumah-rumah kalian. Dan yang terakhir, itu kita bisa membangkitkan listrik melalui pembakaran dari padatan bioenergi itu sendiri gitu kan. Biasanya itu digunakan untuk menggantikan dari batu bara. Nah, uniknya proses bioenergi juga terjadi secara closed loop nih. Misalkan kita menggunakan tanaman tadi, lalu kita proses, misalkan kita bakar, dia keluar nih CO2 di situ. Tapi CO2 itu diambil lagi oleh tanaman gitu kan. Nah, makanya di sini itu disebutnya bioenergi itu prosesnya terjadi secara closed loop. Lalu kita masuk ke energi panas bumi. Energi panas bumi dibagi menjadi secara langsung dan juga tidak langsung. Contohnya secara langsung nih, kita itu bisa memanfaatkannya sebagai pemanas ruangan dan juga bisa memanfaatkannya menjadi pemandian air panas atau mengeringkan teh atau kopi. Di sini kalian bisa melihat ya, pemandian air panas yang ada di Blue Lagoon ini kan cukup menarik ya. Ini tuh airnya didapat dari panas bumi tadi gitu kan. Uh, jadi kalau misalkan kalian tahu Ciater gitu kan, mungkin di Indonesia udah terkenal, Ciater itu termasuk pemanfaatan energi panas bumi tapi secara langsung. Atau misalkan yang kalian lihat di sini gambarnya, ini kan ada tanaman gitu kan. Tanaman itu membutuhkan suatu temperatur tertentu. Jadi temperatur itu bisa dicapai dengan pemanfaatan panas dari bumi tadi gitu kan. Nah, itu disebutnya pemanfaatan secara langsung. Dan yang untuk kedua, itu tidak langsung biasanya itu menjadi listrik. Nah, jadi prosesnya sebenarnya itu sama seperti PLTU. Kalau PLTU itu dia membakarnya dengan batu bara, jadi air itu berubah jadi uap. Tapi kalau yang di sini kita membakarnya itu atau gitu kan prosesnya itu terjadi di dalam lapisan bumi gitu kan. Jadi kita memanfaatkan suatu panas dari bumi itu tuh biasanya langsung berupa uap atau misalkan masih berupa dua fasa. Tapi kalau misalkan yang dua fasa itu tidak langsung dialirkan ke turbin. Biasanya yang dua fasa itu dimasukkan ke suatu alat yang bisa memisahkan nih antara fasa uap dan juga fasa cair. Itu disebutnya separator, pemisah. Nah, sistem-sistemnya itu bisa berupa sistem uap kering, sistem biner, sistem flash, dan sistem hybrid. Nah, untuk yang sistem uap kering itu yang tadi, kalau misalkan dari dalam bumi itu udah berupa uap. Nah, untuk yang sistem flash itu, uh, kita biasanya fluidanya masih dua fasa, jadi kita perlu memisahkan dengan separator. Kalau yang sistem biner itu biasanya uh,
panas yang didapatkan dari dalam bumi itu tidak terlalu panas gitu kan. Jadi kita memanaskan suatu fluida lain yang temperaturnya lebih rendah daripada temperatur air. Misalnya di sini jenis cairannya itu berupa refrigeran, misalkan fluida refrigeran. Nah itu bisa dimanfaatkan dengan panas yang dari dalam bumi yang tidak terlalu tinggi atau disebutnya itu medium temperatur atau medium enthalpy. Nah, panas bumi juga mempunyai isu nih, isunya itu terbentur masalah lingkungan. Di sini ada masyarakat yang berpendapat bahwa kalau misalkan mereka melihat pipa-pipa yang besar, mereka itu melihat itu seperti naga disebutnya itu. Karena itulah culture di Indonesia masih menganut suatu mitos-mitos ya. Atau misalkan ada yang percaya kalau lahan ini tuh ada penunggunya. Atau misalkan ada roh-roh leluhur mereka di situ. Nah, ini sebenarnya terjadi nih di lapangan gitu kan, ketika perusahaan ingin membangun panas bumi di tempat tersebut, tapi terbentur oleh isu-isu tersebut. Nah, isu inilah yang sangat penting dan juga uh, sering dijumpai dalam pembangkitan energi dari panas bumi. Nah, biasanya perusahaan itu memakai strategi seperti ini. Mereka mengambil beberapa orang dari daerah tersebut untuk bekerja bersama mereka. Dengan memperkerjakan anak daerah, timbullah suatu paradigma dalam masyarakat tersebut bahwa oh ada anak dari kita nih yang bekerja di tempat situ, ya udah kayaknya kita ikuti saja ketika mereka ingin memanfaatkan lahan tersebut, toh ada bagian kita yang bekerja dari mereka. Nah, strategi ini sudah dibuktikan oleh beberapa perusahaan dan juga berhasil nih dilakukannya gitu kan. Nah, itulah contoh-contoh dari isu di panas bumi. Kita langsung ke energi maritim. Energi maritim ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu energi gelombang, berasal dari gelombang baik di lautan ataupun di sungai. Yang kedua itu energi tidal, berasal dari pasang naik dan juga surut. Itu dampak dari rotasi bumi. Nah, dalam gambar yang ini kalian bisa melihat uh, energi tidal yang dimanfaatkan di lautan. Dan juga diperjelas dalam gambar yang ini. Ketika dia ada aliran yang masuk ke sini, dia akan menggerakkan turbin, dan juga ketika ada aliran sebaiknya dia akan menggerakkan turbin gitu. Karena ini terjadi antara pasang naik dan pasang surut akibat dari rotasi bumi. Dan yang kedua ini kan dari gelombang nih ya. Ketika ada gelombang di sini kalian bisa melihat gambar ini, dia akan menggerakkan alat ini. Alat ini akan naik dan turun, lalu dia akan memompakan air dan juga air itu memiliki tekanan. Nah, ketika air bertekanan itu dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin, turbin itu akan menghasilkan listrik. Lalu setelah keluar dari turbin, dia dialirkan lagi ke dalam laut. Nah, itu contoh-contoh dari energi maritim. Nah, untuk yang terakhir, itu adalah Ocean Thermal Energy Conversion. Jadi, pada dasarnya, di lautan itu, dia ada perbedaan temperatur antara temperatur yang atas karena paparan langsung sinar matahari dan juga temperatur di bawah uh, permukaan tadi. Nah, untuk mendapatkan uh, energi, biasanya temperaturnya itu harus memiliki beda 20 derajat. Ini contoh yang udah dilakukan pilot project. Nah, Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC ini belum dimanfaatkan secara komersial. Ini masih berupa pilot-pilot project saja gitu kan. Nah, di sini ada dua siklus nih. Yang pertama itu siklus tertutup dan juga terbuka. Untuk yang siklus tertutup, ini ada dua fluida yang dipakai. Yang pertama itu fluida yang dipakai di sini, yang dipakai untuk menggerakkan turbin, disebutnya fluida amonia biasanya. Nah, fluida amonia itu kan titik didihnya rendah. Jadi, dia itu dipakai untuk menggerakkan turbin tadi dengan skema permukaan atas yang lebih panas. Jadi ketika dia ada di permukaan atas, dia itu terjadi penukaran energi di sini gitu kan. Jadi amonia tadi akan dipanaskan oleh air yang berada di permukaan tadi. Lalu dia berubah fasa menjadi uap. Ketika keluar dari turbin, dia akan didinginkan dengan kondenser. Kondenser itu berasal mendapatkan pendinginan dari air laut yang posisinya itu lebih dalam daripada permukaan. Nah, jadi ini disebutnya sistem uh, tertutup. Untuk yang sistem terbuka, dia itu semuanya menggunakan fluida dari
laut tadi, permukaan lautnya juga digunakan untuk proses penukaran panas dan juga yang bawahnya itu untuk pendinginan juga gitu. Nah, jadi singkatnya Ocean Thermal Energy ini dia memanfaatkan perbedaan temperatur untuk mengubah suatu fasa dari cairan menjadi juga uap untuk dipakai menggerakkan turbin. Jadi ada dua di sini, siklus tertutup dan juga siklus terbuka. Siklus tertutup ada dua fluida, siklus terbuka hanya satu fluida. Sekarang kita masuk ke potensi energi di Indonesia. Kalian bisa lihat di sini, panas bumi mempunyai potensi sebesar 29.000 megawatt, yang hydro itu mempunyai potensi sebesar 75.000 megawatt, dan mini dan micro hydro itu 19.000 megawatt. Ini kita bedakan antara hydro dan juga mini dan micro hydro sesuai dengan penjelasan yang saya tadi jelaskan. Kalau yang mini itu dipakainya untuk yang skalanya kecil gitu ya, biasanya itu di aliran-aliran sungai gitu. Terus kalau yang bioenergi, potensinya sebesar 32.000 megawatt. Untuk yang matahari, potensinya 207.000 megawatt. Untuk angin 60.000 megawatt. Dan untuk ocean, itu sebesar hampir 18.000 megawatt. Nah, kenapa kok dibedakan ya antara hydro dan juga ocean gitu kan? Karena yang di ocean ini tadi, dia itu termasuk yang energi maritim dan juga energi ocean thermal conversion tadi. Nah, jadi dari sini kalian bisa melihat nih bahwa Indonesia itu sebenarnya kaya akan energi terbarukan. Untuk peringkat-peringkatnya, saya mengambil hasil dari penelitian oleh Evans. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa peringkat pertama itu angin, yang kedua itu hydro, dan juga yang ketiga itu adalah panel surya. Ini penelitian dilakukan tahun 2009, tetapi untuk penelitian sekarang, panel surya itu dia sudah masuk ke posisi 2 dan juga sedang menuju untuk proses yang lebih baik dan nantinya akan menggeser energi dari angin itu sendiri. Nah, untuk aplikasi energi terbarukan, itu bisa dipakai untuk memasak, untuk memanaskan tempat dan air, untuk sektor transportasi berupa bahan bakar, dan juga bisa dipakai untuk energi listrik dan menyuplai kebutuhan industri. Sekarang kita masuk ke peran energi terbarukan menghadapi tantangan dunia. Nah, jadi energi terbarukan itu, ketika kita berbicara mengenai energi, kita tidak boleh hanya memikirkan energi itu sendiri. Jadi ketika kita berbicara dengan energi, kita harus memasukkan indikator-indikator yang lain. Contohnya itu lingkungan, sistem sosial, dan juga ekonomi. Nah, di sini juga kalian bisa melihat ya, energi dan juga daya. Ini tuh ada perbedaan nih. Kalau daya, dia itu lebih ke arah sistem pendistribusian. Jadi kan ketika kalian mendapatkan listrik dan bisa sampai ke rumah-rumah kalian, itu kan melalui proses pendistribusian. Nah, sistem pendistribusian itu disebut juga sistem daya. Nah, jadi ketika kalian itu memandang suatu energi, emang sepertinya kalian harus menggunakan beberapa indikator ini gitu kan. Nah, indikator-indikator dan pemikiran ini saya mendapatkannya dari IRENA, suatu agensi internasional yang fokus di renewable energy. Nah, sekarang kita masuk ke situasi energi. Kita bisa melihat bauran energi. Di sini, yang warna abu-abu berasal dari batu bara, yang warna biru langit itu hidro dan juga nuklir, yang merah gas, dan yang oranye itu renewable energi terbarukan. Kalian bisa melihat ya dari grafik ini, bahwa fosil atau batu bara di sini itu terus turun dari tahun ke tahun. Tetapi ada juga nih yang naik. Yang naik adalah energi terbarukan. Nah, di sini kalian bisa melihat nih, kalau misalkan energi terbarukan itu emang sudah mulai diminati di dunia, gitu kan. Nah, untuk skenario CO2-nya, apabila kita masih menggunakan energi fosil, gitu, jadi ada prediksi bahwa grafiknya itu akan naik terus. Tapi, digunakan juga nih beberapa skenario-skenario. Ada skenario yang warna hijau, ungu, dan juga warna oranye. Skenario ini bisa kita analogikan seperti ini. Kalau misalkan mendapatkan yang paling curam, berarti kita itu 100% nih renewable energy. Jadi kita bisa mereduksi CO2 sebesar grafik ini gitu kan. Untuk yang porsi energi terbarukannya berapa, lalu juga energi fosilnya itu berapa, itu tercerminkan dari yang hijau dan juga ungu ini. Ini saya mendapatkan sumber dari BP, Energy Outlook tahun 2019. Lalu kita masuk nih ke manfaat energi terbarukan. Jadi, energi terbarukan itu memiliki beberapa manfaat. Salah satunya itu yang pertama, tidak akan habis. Karena apa? Karena
prosesnya itu kan terjadi secara berkelanjutan dan juga tadi terjadi secara siklus gitu kan ya. Jadi dengan kata lain, energi ini itu selalu ada terus-menerus gitu kan dan juga tidak akan habis. Untuk yang kedua, bisa membawa energi ke tempat yang sulit dijangkau yang telah saya tadi jelaskan, bisa mendapatkan listrik dari panel surya untuk melistriki rumah-rumah yang tidak terjangkau dari jangkauan kita. Terus bersahabat dengan alam karena apa? CO2-nya rendah di sini dan juga bisa digunakan skala besar dan juga kecil. Lalu bisa membantu energi transisi. Transisi dari apa? Dari yang energi tidak terbarukan menjadi energi terbarukan tadi gitu kan. Dan juga yang terakhir adalah bisa mencapai kedaulatan energi. Kenapa kedaulatan energi itu penting? Saya kasih analogi. Jadi ketika kita mendapatkan supply energi tidak terbarukan dari negara luar misalkan. Lalu ketika kita memiliki konflik terhadap negara tersebut mengembargo kita. Ketika kita diembargo gitu, kita tidak memiliki supply terhadap energi yang kita butuhkan tadi. Nah, hal ini cukup berbahaya karena apa? Kita akan kesulitan gitu kan. Itu akan terjadi suatu konflik dalam negara tersebut gitu kan. Nah, makanya ketika kita memiliki energi terbarukan, ketika kita mengalami konflik dengan negara tersebut, kita sebenarnya masih bisa memanfaatkan energi yang berasal dari energi terbarukan dan itu tuh melimpah juga sih di Indonesia gitu kan. Jadilah energi terbarukan itu bisa membantu kita mencapai kedaulatan energi. Lalu kita masuk ke peran energi terbarukan. Mungkin dari kalian sudah familiar ya terhadap 17 Sustainable Development Goals atau enggak kasarnya itu suatu keinginan dunia untuk tahun di 2030 dalam beberapa poin, yang mana poinnya itu ada 17. Nah, dari 17 poin itu, ternyata energi terbarukan atau affordable and clean energy itu berada di tengah-tengah semua poin tersebut. Artinya itu apa? Jadi energi itu perannya vital nih untuk membantu tercapainya poin-poin tersebut gitu kan. Nah, kita bisa melihat nih ya di sini ya, untuk saat ini energi terbarukan itu menyuplai 1/6 kebutuhan kita, dan di tahun 2050 diprediksikan energi terbarukan itu akan menyuplai 2/3 dari kebutuhan kita. Nah, kita langsung saja ya mencoba melihat bagaimana sih hubungan antara poin-poin tersebut. Yang pertama nih, poin nomor 7 dengan poin nomor 3. Di sini kan poin nomor 3 adalah kesehatan. Contohnya ya, ada suatu rumah sakit atau pusat kesehatan, tapi itu jauh di daerah terpencil, tidak dapat distribusi listrik. Di situ kita bisa menggunakan energi matahari yang dikonversi melalui panel surya tadi. Nah, jadi kan kita bisa mendapatkan energi listrik kan, dan juga pusat kesehatan ini bisa mendapatkan listrik untuk keperluan-keperluan mereka gitu kan. Nah, dan juga hal ini juga bisa diterapkan ketika kita mengungsi atau dalam suatu pengungsian gitu kan. Kita bisa melihat dari gambar ini. Yang warna biru ini adalah panel surya dan yang warna putih ini itu adalah pengungsian-pengungsian. Nah, jadi untuk mendapatkan listrik di pengungsian ini, kita bisa memanfaatkan panel surya gitu kan. Biasanya kan pengungsian dilakukan di tempat-tempat yang tidak ada distribusi listriknya. Nah, ini cocok banget nih si energi terbarukan untuk mendapatkan listrik di daerah ini gitu. Selanjutnya kita masuk ke hubungan antara energi terbarukan terhadap pekerjaan dan juga gender equality atau persamaan gender gitu kan di sini. Kesetaraan gender. Di sini saya masuk dulu ke poin yang nomor 8 yang ke pekerjaan, bahwa energi terbarukan itu membutuhkan pekerjaan yang cukup banyak. Ini kita bisa melihat dari gambar ini, dari beberapa sumber-sumber ini terdapat kebutuhan-kebutuhan pekerjanya gitu kan, dan yang paling besar itu panel surya, karena panel surya itu kedepannya kita akan memanfaatkan energi matahari melalui panel surya ini. Jadi panel surya ini akan dibutuhkan cukup besar di kemudian hari, dan yang paling sedikit itu yaitu tidal, gelombang, dan juga ocean energy, karena yang tadi saya bilang itu masih pilot project. Nah, untuk yang gender equality, jadi ternyata pekerjaan wanita di bidang renewable energy itu dia lebih besar daripada pekerjaan di oil and gas, lebih besar sebesar 10%. Nah,
kalian bisa melihat kan di sini, kalau misalkan 45% sektor administratif itu kita bisa memanfaatkan orang-orang yang bukan dari orang teknik gitu kan. Mungkin kan ada dari sebagian kalian perempuan-perempuan yang bukan dari teknik tapi pingin terjun di dunia energi terbarukan. Itu bisa bisa banget gitu kan. Karena dari perbandingan ini bahwa masih banyak peluang kalian untuk bekerja di bidang non teknisnya gitu kan, dan bidang teknisnya sebesar 55%. Nah, sumbernya saya dapatkan dari publikasi dari IRINA tahun 2019. Lalu kita masuk ke hubungan antara energi terbarukan dan juga ke climate action. Climate action ini sering kita uh, sering kita hubungkan dengan perubahan iklim ya gitu kan. Jadi dunia-dunia ini sudah melakukan perjanjian di Paris, disebutnya itu Paris Agreement, isinya kita itu menjaga temperatur global agar tidak naik sebesar 2 derajat Celcius. Karena apa? Ketika nanti terjadi kenaikan sebesar itu, mungkin uh, es yang ada di kutub-kutub akan mencair yang nantinya akan menyebabkan kenaikan intensitas air di lautan dan nantinya akan banjir kepada daratan itu sendiri gitu kan. Nah, salah satunya untuk menyelesaikan masalah tersebut bisa menggunakan sumber dari uh, energi terbarukan. Itu korelasinya itu apa? Karena energi terbarukan itu emisi CO2-nya cukup rendah gitu kan. Karena CO2 itu salah satu faktor penyebab global warming. Singkat cerita, global warming itu menyebabkan temperatur di bumi itu menjadi semakin panas gitu kan. Nah, dalam grafik ini kita bisa melihat nih emisi-emisi CO2 dari berbagai sumber. Kita bisa melihat bahwa sumber tertinggi itu dari batu bara dan yang terendah itu di energi angin. Nah, mungkin kan kalian bertanya ya, ini tuh emisinya berdasarkan apa gitu kan? Ini tuh berdasarkan keseluruhan dari proses awal hingga proses menjadi energi listrik gitu kan. Mungkin kan kalian ada yang beranggapan bahwa oh kalau kita dapat dari energi listrik kan itu CO2-nya nggak ada gitu kan. Kok di sini malah ada CO2-nya. Nah iya tadi ketika kita buat panel surya, kita kan juga membutuhkan energi-energi lainnya yang nantinya itu mendapatkan CO2 juga di situ kan. Nah tapi CO2 yang dihasilkan itu masih di bawah dari energi tidak terbarukan atau juga energi fosil. Nah, untuk yang sebelah kanan, ini skenario-skenario tadi yang misalkan kita menggunakan renewable energy akan mereduksi CO2 sebesar apa. Lalu kita lanjutkan. Sekarang kita berbicara mengenai harga energi terbarukan. Ada yang beranggapan bahwa energi terbarukan itu tidak bisa berkembang pesat karena harganya itu masih tinggi gitu kan. Iya, memang betul sekali. Salah satunya itu karena satu, teknologinya itu belum cukup baik atau belum cukup canggih gitu kan, sehingga efisiensinya masih rendah. Tetapi dalam grafik ini dijelaskan bahwa terjadi penurunan energi dan yang mana gambar yang warna oranye ini mengindikasikan rentang energi listrik dari sumber energi tidak terbarukan yang cukup murah gitu kan. Nah, biasanya itu kan energi terbarukan itu di luar jangkauan yang warna oranye ini. Jadi, dalam grafik ini sudah menunjukkan bahwa di tahun 2018 energi terbarukan itu sudah mencapai harga keekonomisannya, yang mana dia di pasar itu sudah kompetitif. Jadi kita sudah bisa nih mendapatkan energi listrik dengan harga yang kompetitif dan juga tentunya akan menaikkan bauran energi terbarukan nih. Terus yang paling digemari dalam energi terbarukan dan yang paling banyak diteliti nih sekarang dan sudah menghasilkan bukti-bukti nyata yaitu panel surya dan juga turbin angin. Kalian bisa lihat di sini bahwa mereka itu sudah kompetitif sekali gitu kan. Jadi di sini panel surya dan juga energi angin sangat visible untuk dijual kepada masyarakat-masyarakat karena harganya udah cukup menyerupai dari energi tidak terbarukan. Tapi mungkin kalian harus mengetahui nih ya, mengapa sih energi tidak terbarukan atau di sini dalam artian batu bara dalam proses menghasilkan listrik itu harganya bisa lebih murah karena mereka itu tidak memasukkan hal-hal eksternalitas. Hal-hal eksternalitas itu apa? Contohnya, misalkan kayak gini, seharusnya ketika kita memproduksikan suatu hal, kita tuh harus melihat juga nih,
dampak terhadap lingkungannya itu apa, dan juga harusnya kita bisa memasukkan dampak terhadap lingkungan itu untuk harga penjualan kita. Tetapi untuk yang energi tidak terbarukan tadi, eksternalitasnya itu tidak dimasukkan. Berarti pertimbangan-pertimbangan kesehatan masyarakat yang terkena dampak tadi tidak dihitungkan untuk penjualan energi listrik. Makanya energi listriknya itu mendapatkan harga yang murah. Ada beberapa sumber yang mengatakan kalau eksternalitasnya itu dimasukkan ke dalam perhitungan, harganya itu bakal sama saja seperti energi terbarukan gitu kan. Nah ya, tapi ya balik lagi, mungkin kebutuhan kita masih memprioritaskan energi listrik dan juga harus bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi makanya eh, hal-hal eksternalitas itu tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan penjualan energi listrik. Terus kita masuk nih ke skema berpikir energi. Skema ini saya ciptakan, yaitu berdasarkan pengalaman saya di bidang energi terbarukan. Jadi ketika ingin mencapai suatu kata sejahtera untuk menggunakan dalam pemanfaatan energi gitu kan, kita yang pertama-tama kita harus membuat suatu energi roadmap. Energi roadmap itu kita harus memasukkan indikator-indikator yang lain gitu kan, seperti ekonomi, regulasi, sosial, dan juga lingkungan. Dalam hal ini saya memberikan kotak abu-abu di mana dia itu mengindikasikan bahwa hal ini harus didasari dari karakteristik negara-negara tersebut. Contoh, di Indonesia, karakteristik sosialnya itu cukup unik gitu kan. Masyarakat-masyarakatnya itu kan masih uh, medium ke bawah. Berarti kan dia masih membutuhkan energi-energi yang murah gitu kan. Jadi ketika kita membuat energi roadmap, kita tidak bisa memasukkan 100% energi terbarukan gitu. Karena kan kita harus menggunakan juga nih faktor-faktor sosial tadi gitu kan. Dan juga untuk yang faktor ekonomi dan juga lingkungan. Tadi lingkungan sudah pernah dibahas gitu kan, kalau misalkan ada beberapa masyarakat yang masih percaya terhadap adat istiadatnya gitu. Jadi untuk membuat suatu energi roadmap, lebih baik kita memasukkan indikator-indikator lainnya. Kenapa ini ada dua panah? Jadi ini kita bisa terjadi proses iterasi dari energi bisa baik ke ekonomi dan juga sebaliknya. Ketika menjadi energi roadmap, kita bisa masuk ke model energi di sini yang sudah mempertimbangkan beberapa indikator. Jadi kita pakai untuk menyelesaikan masalah. Ketika masalah itu tidak bisa tercapai, kita balik lagi ke model ini. Model ini kita harus menginput negara-negara yang sudah berhasil gitu kan. Nah, ketika kita sudah menginput negara-negara yang sudah berhasil tadi, terus kita coba lagi nih ke masalah tadi. Apabila tercapai, berarti kita bisa mencapai suatu kata sejahtera. Nah, ini skema berpikir bisa kalian ciptakan masing-masing, tapi yang saya berikan di sini itu berdasarkan pengalaman saya di bidang energi terbarukan. Nah, untuk yang terakhir, kita bagaimana sih menaikkan peran energi terbarukan? Yang pertama, dari sisi peraturan, kita mulai ke pertanyaan seperti ini, energi murah atau energi terbarukan? Pada dasarnya di Indonesia itu, ketika kita menjual energi listrik, itu harus mengacu kepada BPP. Jadi BPP itu singkat ceritanya acuan untuk negosiasi atau jual beli energi listrik. BPP di Indonesia ini cukup rendah, di mana harga EBT itu banyaknya di atas harga BPP. Jadi ya tadi, energi terbarukan itu tidak masuk ke dalam rentang harga yang diminati oleh masyarakat gitu kan. Tetapi untuk hal ini ESDM itu udah memberlakukan tarif khusus nih untuk EBT gitu pada Permen nomor 4 tahun 2020, di mana hal ini itu membantu sekali nih untuk penjualan energi yang berasal dari terbarukan. Salah satunya itu dimasukkan beberapa parameter berupa teknologi dan juga dampak dari lingkungan itu sendiri. Nah, hal tersebut membuat EBT lebih menarik. Tetapi untuk kalian yang ingin berbisnis di bidang EBT gitu. Jadi untuk Indonesia bagian timur, harga penjualan listriknya itu tinggi, bisa mencapai belasan ribu. Hal ini cukup menarik untuk investor-investor atau mungkin kalian mau bisnis di bagian sana. Tetapi ya balik lagi, untuk di bagian timur itu pasarnya belum semenarik di bagian yang barat seperti Pulau Jawa. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau misalkan kita membebaskan masyarakat untuk memilih gitu? Sekarang kita harus bertanya lagi, apakah teknologinya sudah siap? Apakah regulasinya sudah siap? Nah, yang tadi, ketika kita ingin mendapatkan energi
listrik berasal dari energi terbarukan, berarti kan kita harus bisa memilih nih ya, oh ini listriknya dari energi terbarukan. Nah, itu kan membutuhkan teknologi yang canggih gitu kan. Di Indonesia itu masih belum siap. Terus ada lagi pertanyaan, apakah boleh ada tandingan untuk PLN? Sejauh ini, pada tahun 2019, pemerintah itu belum menerapkan hal tersebut. Mungkin kan ada pertanyaan dari kalian tentang Pertamina mempunyai tantangan dari perusahaan-perusahaan lain seperti Total atau BP atau Shell gitu kan. Jadi kan itu harganya lebih kompetitif gitu kan. Tapi untuk yang sisi listrik ini masih belum ada pergerakan ke arah situ. Nah, yang terakhir itu bagaimana jika EBT diberi insentif? Kita balik lagi ke pertanyaan, prioritas mana nih yang ada di Indonesia gitu kan. Jadi di Indonesia ini masih membutuhkan energi listrik. Nah, maka dengan kata lain, kita lebih memilih energi listrik yang murah untuk bisa dijangkau di masyarakat Indonesia. Jadi kalian harus harus mementingkan prioritas utama juga, jangan terlalu mementingkan suatu hal yang terlalu ideal gitu kan, karena uh, berdasarkan perkembangan zaman, mungkin harga-harga dari energi terbarukan itu bisa mencapai harga yang ekonomis gitu. Nah, di sini kalian harus juga berinovasi nih, menciptakan bagaimana suatu teknologi yang bagus bisa menurunkan harga ekonomi dari energi baru terbarukan tadi, agar kita bisa menikmati energi terbarukan dengan harga yang murah. Seharusnya selanjutnya kita masuk ke beralih ke mode energi pintar. Jadi pada sekarang ini di dunia dia sudah menggunakan cara yang pintar nih. Untuk zaman dahulu kan energi itu masih didapatkan dari pembangkit lalu didistribusikan kepada konsumen. Lalu untuk alur keuangannya, konsumen itu membayar ke perusahaan gitu kan. Jadi ini secara direksional aja gitu, tidak ada proses yang bidireksional. Nah, untuk yang cara modern, di mana ada perubahan dari konsumen menjadi prosumer. Prosumer itu apa sih? Ketika konsumen itu bisa menjual dan membeli listrik. Kenapa bisa jadi prosumer gitu kan? Yang tadi ketika kita menggunakan energi terbarukan, contohnya panel surya atau energi angin gitu, kita bisa menjadi produsen juga di situ. Ketika kita mempunyai kelebihan listrik, contohnya kalian itu tidak ada di rumah dan rumah kalian tetap menghasilkan listrik, kalian bisa menjualnya nih ke perusahaan, ke tetangga kalian, atau ke pembangkit listriknya tadi, gitu kan. Nah, di sini terjadi proses yang bidireksional. Energi bisa dari kiri ke kanan, dan juga keuangan bisa dari kiri ke kanan. Nah, jika terjadi kayak gitu, kita itu bisa mencapai efisiensi yang semakin baik, dan juga fleksibilitas sistem akan membaik. Kenapa gitu kan? Fleksibilitas ini tuh Jadi fleksibilitas ini kan mengalami suatu trouble ketika kita membutuhkan energi listriknya itu tidak siap gitu kan. Tetapi ketika kita mempunyai sumber daya yang banyak, fleksibilitas itu akan semakin baik. Nah, terus kita masuk ke bagaimana sih mencapai sistem yang baik. Nah, di sini kan kalian bisa melihat nih ya, yang bagian atas itu, apa sih hal yang harus kita terapkan? Yang pertama itu kita harus menerapkan teknologi yang bagus. Lalu kita bisa merubah bisnis dari model tersebut. Lalu kita bisa mendesain market atau pasarnya sedemikian rupa, lalu menerapkan sistem operasi yang bagus. Ketika kita ingin mencapai proses jual beli tadi, kita bisa menentukan energi kita itu pengennya dari yang terbarukan. Nah, itu kan harus ada teknologi yang bagus ya di sistemnya ya. Nah, di dunia itu sudah mencapai hal tersebut nih, tetapi di Indonesia itu belum. Nah, untuk yang flexibility solution-nya, kita harus meningkatkan penggunaan dari panel surya dan juga energi angin. Karena apa? Ini kan mudah didapatkannya ya, dan juga bisa di skala kecil yang rumahan-rumahan tadi gitu kan. Lalu meningkatkan sistem yang fleksibel. Contohnya itu ya tadi, transmisinya kita rubah, semakin banyak yang lebih canggih, semakin banyak kita bisa mendapatkan atau menentukan energi yang kita butuhkan. Lalu kita bisa mereduksi harga dari sistem tersebut gitu kan. Nah, itulah hal-hal yang harus kita capai. Sekarang kita masuk ke bagaimana sih dampak dari inovasi di masa depan. Jadi, di masa depan itu orang bisa melakukan trading energi. Jadi mereka itu tidak lagi trading saham, bisa juga trading energi antara rumah ke rumah. Contohnya, misalkan dalam satu klaster ada rumah yang sangat tinggi pemakaian energi listriknya ketika di siang hari. Mungkin di siang hari itu
mereka sedang melakukan proses, masak-memasak, jadi kebutuhan energi listriknya itu tinggi, tapi di satu sisi ada rumah yang ketika siang hari itu, dia membutuhkan energi yang cukup kecil. Jadi kan ada kelebihan energi dari rumah tersebut. Nah, kelebihan energinya itu bisa diberikan kepada, rumah yang membutuhkan energi lebih, banyak daripada rumah tersebut, gitu kan. Nah, hal itu tercapai kalau misalkan teknologi kita sudah canggih. Lalu, kita itu bisa menyimpan energi dalam bentuk hidrogen, bahan kimia, dan juga baterai. Jadi ketika kita mempunyai kelebihan energi bisa disimpan dalam bentuk-bentuk yang tadi. Dan yang ketiga, nanti bakal ada turbin-turbin angin nih, misalkan sambil bermain layangan gitu kan. Tentunya ukuran layangannya itu yang besar. Jadi di layangan tersebut bisa dipasang energi angin atau turbin angin. Jadi kita bisa mendapatkan energi listrik tuh dari alat tersebut gitu kan. Atau misalkan dari balon udara mungkin. Lalu dipasang ada lagi turbin angin di situ yang nantinya bisa menghasilkan listrik. Terus yang terakhir, ada persaingan antara mobil hidrogen dan juga mobil listrik. Untuk yang sekarang berkembang adalah mobil listrik. Karena untuk mobil hidrogen itu, penyediaan hidrogennya masih sulit untuk dicapai gitu kan. Tapi yang listrik itu, eee, sudah mulai banyak dikembangkan karena listrik mudah didapatkannya. Tetapi ada problem juga untuk mobil listrik. Ketika kita mendapatkan listrik dari energi, tidak terbarukan yang emisinya itu lumayan tinggi, itu sama saja kita memindahkan masalah dari satu masalah ke masalah yang lain gitu kan. Maka dari itu ketika kita mendapatkan listrik dari energi terbarukan, hal tersebut, bisa menjawab tujuan kita untuk mereduksi CO2 di situ kan. Nah, yang di sebelah kiri ini kalian bisa melihat bahwa di tahun 2030 itu ada prediksi eee, kendaraan berlistrik itu ada 150 juta, terus konsumen yang beralih menjadi prosumen itu sebesar bisa menghasilkan 1.000 gigawatt, baik dari solar PV atau juga dari energi angin. Terus baterai itu bisa 180 gigawatt hour dan harganya itu bisa turun sebesar 60%, lalu transmisinya itu sudah bagus dan juga ada hidrogen, terus perkembangan offshore energi angin itu semakin tinggi dan juga perkembangan panel surya yang mengapung di permukaan air. Itu menjadi suatu solusi di mana permukaan air tadi, lahannya itu kita bisa pakai untuk pemasangan panel surya. Dan yang terakhir adalah eee, kita itu bisa memunculkan inovasi-inovasi yang lain gitu kan. Jadi ketika kita berinovasi sebagai mahasiswa melakukan riset-riset, kita juga akan mendorong kemajuan energi terbarukan gitu. Ketika kita mempunyai teknologi yang bagus, efisiensinya itu sudah bagus, maka harganya itu akan semakin kompetitif. Dan juga di dunia-dunia sekarang, proses jual belinya itu udah pakai menggunakan proses pelelangan. Jadi perusahaan mana yang mendapatkan harga terbaik, itulah yang dipilih oleh pemerintah. Yang dipilih tentunya